Amin. Saudara yang saya kasihi, hari ini saya memberi tema, buanglah kepahitan. Jangan mau tinggal dalam kepahitan. Setiap kita pasti pernah terkecewakan, pernah terluka, pernah disakiti, dikhianati, dibuat orang tidak adil, diperlakukan tidak adil. Tapi firman Tuhan katakan, buanglah kepahitan. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Sebagai manusia baru, tanda-tanda manusia baru. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus di hatinya. Tidak boleh tinggal dalam kepahitan. Keluarga-keluargaku yang ada di sosial media, di YouTube, di TikTok, dimanapun engkau berada. Pesan Alkitab hari ini, buanglah kepahitan. Siapapun yang menyakitimu, mengecewakanmu, pastilah itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita bukan orang jauh. Yang sering membuat tekanan mental, kena mental, yang menjadi tersakiti, itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Ya kalau suami ya istrinya, ya istri ya suaminya, keluarga mertua, bertetangga, atau teman-teman gereja, teman tempat kerja. Cerita apapun yang menyakiti kita, Tuhan katakan jangan tinggal dalam kepahitan. Buanglah kepahitan. Ketulis dalam captionnya, saya buang kepahitan. Ya, katakan saya buang kepahitan. Setiap kita pasti pernahlah sakit hati ya, kecewa, tersakiti. Tapi kita gak boleh tinggal dalam kesakitan itu terus. Kita gak boleh tinggal dalam kepahitan itu. Kita harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Ingat, mengampuni itu adalah perintah Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 21. Inilah perintah Tuhan. Ampunilah sesamamu sebagaimana Tuhan mengampunimu. Kasihilah sesamamu sebagaimana Tuhan mengasihimu. Jadi mengampuni, mengasihi itu perintah Tuhan. Artinya apa? Kalau aku tidak mengampuni, maka ada akibatnya, dosaku tidak diampuni. Jadi pesan saya kepada saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan mau tinggal dalam sakit hati. Sakit hati itu sampah. Saya juga pernah mengalami disakiti orang, dikecewakan orang. Ya, pernah. Tentu itu tidak enak ya. Sakit hati itu kalau kita jumpa dengan dia pasti gak enak. Karena masih ada di hati kita gak enak. Tersakiti, terkecewakan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak setiap kita melepaskan pengampunan. Hiduplah ramah dengan yang lain. Buanglah pertikaian. Buanglah kemarahan. Saya percaya Roh Kudus yang memampukan kita. Dalam kitab Roma 5 ayat 5 dikatakan, kasih Allah bekerja oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada yang mampu mengampuni kalau bukan karena Roh Kudus. Saya pun gak mampu mengampuni istri, mengampuni anak-anak, mengampuni orang yang menyakiti saya, tetangga saya, keluarga saya. Kalau tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus yang di hati saya inilah yang membuat saya mampu mengampuni. Tapi Roh Kudus yang di hati saya tidak bisa bekerja kalau tidak saya putuskan. Kalau saya tidak putuskan untuk mengampuni, maka Roh Kudus tidak bekerja. Jadi begini, saya bilang sama Roh Kudus, saya mau mengampuni, tapi saya tidak mampu. Roh Kudus bicara di hati saya yang memampukan engkau. Setelah saya bilang saya mau mengampuni, tapi saya tidak mampu, tidak lama lagi saya bisa mengampuni. Ya memang ada kasus berat yang sangat butuh waktu mengampuni. Dikhianati, diselingkuhi 10 tahun, 20 tahun, bertahun-tahun itu sangat sakit.
Ya, perselingkuhan dalam berkeluarga itu sangat mematikan, sangat menyakitkan, sangat menghancurkan. Saya heran ya, kenapa ada orang-orang yang mau berselingkuh. Karena itu adalah tombol perang, tombol kehancuran. Semoga anak-anak saudara kalau menikah punya pasangan yang setia. Sehingga pernikahan mereka jauh lebih baik daripada kita orang tua. Saya mengajak setiap saudara, kayak manapun sakitnya dibuat oleh suami yang berselingkuh atau yang menyakiti engkau, yang memukul engkau, yang membentak engkau. Ada juga suami yang membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain. Ingat, pembandingan itu toksik, pembandingan itu toksik. Jangan mau membanding-bandingkan pasangan. Jangan mau membandingkan anak-anak. Saya hanya mengatakan, sesakit hati apapun yang saudara terima, ambil keputusan. Saya lepaskan pengampunan. Katakan, saya lepaskan pengampunan. Dengan iman, maka Roh Kudus akan memampukan ibu melepaskan pengampunan. Tanpa ibu sadari, ibu sudah bisa mengampuni. Tanpa ibu sadari, ibu dimampukan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus di hati ibu untuk mengampuninya. Nah saudara, orang yang tinggal dalam kepahitan, kitab Ibrani 12, apa itu kepahitan? Kepahitan itu begini, sakit hati yang menumpuk, sakit hati yang terus menerus, sakit hati yang bertahun-tahun, atau sakit hati yang bertahun-tahun gak diselesaikan, itu adalah kepahitan. Tidak harus bertahun, bisa juga berbulan, bisa berhari-hari. Jadi kalau ada sakit hati, jangan lama-lama simpan, cepat lepaskan pengampunan. Ingat, ketika kita mengampuni, yang pertama kali diuntungkan siapa? Diri sendiri. Ketika aku mengampuni orang yang menyakiti saya, yang diuntungkan siapa? Saya sendiri, bukan orang lain. Saya jadi ringan, saya jadi lebih sehat, saya lebih kuat. Dan hatiku lebih bersih, gak ada kotoran-kotoran sampah sakit hati. Ingat, sakit hati itu adalah sampah rohani. Sehingga kita bisa melihat jauh ke depan. Kita bisa melihat visi, hati nurani kita bersih. Lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi jangan tumbuh, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi orang yang kepahitan bisa menimbulkan banyak kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kalau saya kepahitan di gereja, saya akan membuat orang lain juga kepahitan. Katakan saya kepahitan dengan si A. Saya akan mendekati orang supaya orang itu kepahitan dengan si A. Jadi orang yang kepahitan itu, dia suka mencari teman yang sama-sama pahit. Jadi orang kepahitan ini bisa bertemu sama-sama kepahitan. Sehingga mereka membagikan kepahitannya sehingga semakin pahit. Sehingga mereka seperti dikuatkan karena ada kelompok yang kepahitan. Jadi orang kepahitan ciri-cirinya mencari supaya ada orang yang dicemarinya. Bahkan orang yang kepahitan itu juga menimbulkan banyak kerusuhan. Jadi banyak persoalan, di mana-mana dia berada jadi banyak akar pahit. Akar itu artinya terus menerus tumbuh. Tidak disiapkan dia. Dan bisa menimbulkan penyakit fisik. Sakit jiwa dan sakit fisik. Sama lah itu ibaratnya kayak luka saya. Kalau luka saya ini ada nanah. Dan kemudian luka saya ini ada nanah. Kemudian tidak saya bereskan. Maka luka ini, nanah ini akan berubah menjadi infeksi yang lebih berat. Dan bisa lama-lama menjadi penyakit kanker. Jadi penting sekali membereskan luka itu lebih awal. Kalau luka awal mungkin kasih sabun, dibersihkan selesai. Atau kasih betadin, sudah selesai. Tapi kalau dia ada luka nggak dibereskan, ada nanah, maka lalat datang. Kalau lalat datang, maka dia menimbulkan nanah yang lebih besar. Dan berakibat infeksi yang lebih besar. Yang berujung kepada penyakit yang lebih serius. Saya ajak semua saudara. Jangan tinggal dalam kepahitan. Sesakit hati apapun dibuat edamu, mertuamu, tetanggamu, teman kerja, teman gereja, pasanganmu, anak-anakmu, menantumu. Lepaskan pengampunan.
Yang untung pertama kali itu diri sendiri. Dirimu akan sehat rohanimu, akan sehat jiwamu, akan sehat badanimu. Ini pesan firman Tuhan pada hari ini. Jangan tinggal dalam kepahitan, lepaskan kepahitan. Berdamailah dengan rasa sakitmu di masa lalu. Ya, di dunia ini banyak tidak adil, di dunia ini banyak tidak fair. Di dunia ini tidak tempat keadilan. Dalam Tuhan Yesus ada keadilan. Sehingga banyak manusia terkecewakan, tersakiti. Saya mau katakan, lepaskan pengampunan. Kalau ada sakit hati, engkau berkata, Tuhan aku mengampuni. Kuatkan aku Tuhan. Tuhan aku mengampuni, mampukan aku Tuhan. Lihat, hari demi hari engkau dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan. Dan kalau engkau mengampuni, Tuhan mengampuni engkau, berkat Tuhan tidak terhalang kepada saudara. Saya rindu setiap saudara dan saya menggenapi firman Allah. Supaya kita mengampuni sesama kita, sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati kita, renungan hari ini tidak begitu panjang. Saya tambahkan lagi 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya, pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi seorang pembenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Jadi jangan sampai nanti kepahitan, sakit hati, berakar, tidak disiapkan, berakar kepada kepahitan. Kepahitan berakar menjadi kebencian. Kebencian berakar menjadi dendam. Dendam berakar menjadi geram dan menghasilkan pembunuhan. Dan akibatnya menghasilkan dosa yang sangat mengerikan. Bisa membunuh orang lain. Pesan saya sama saudara, saudara boleh menjaga jarak dengan orang yang toksik. Orang yang mungkin menyakiti saudara itu tidak salah jaga jarak. Karena mungkin sifat dia itu, kata-kata dia itu, dia gak mau pilih. Sehingga kata-kata itu selalu dia pilih yang beracun. Ada orang yang suka memilih kata-kata beracun. Jauhi. Dekatilah orang-orang yang mensupport engkau. Dekatilah orang-orang yang mendukung kemajuanmu. Mendukung perubahan hidupmu. Jauhi orang-orang yang suka memberikan kata-kata yang menawarkan hatimu. Yang menyakiti hatimu. Saudara yang kecuali itu pasanganmu ya. Pasangan gak bisa dijauhi. Anak-anak gak bisa dijauhi. Itu udah keluarga yang harus bersatu. Hadapilah dengan Tuhan. Minta hikmat. Nah saudara yang saya kasihi, jangan sampai jatuh kepada kebencian. Kebencian jadi dendam. Dendam berakibat geram dan akibat pembunuhan. Dan berujung kepada hal yang lebih buruk lagi. Saudara yang saya kasihi, dalam 1 Korintus 13 dikatakan ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lihat ayat 1 Korintus 13 ayat 5, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tulis di caption, saya tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Atau tulis captionnya, saya mengampuni. Tulis captionnya, saya mengampuni. Saya melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti saya. Saya mengampuni mertua saya, puji Tuhan. Ada kata-kata di situ. Saya mengampuni suami saya, puji Tuhan. Ampuni mertuamu, ampuni suamimu, ampuni siapapun yang menyakiti engkau, ampuni istrimu. Saudara yang saya kasihi, jadi orang yang punya kasih Tuhan Yesus mengampuni. Orang yang punya kasih Tuhan Yesus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, saya banyak menjumpai istri-istri yang tersakiti, ya, suami-suami yang tersakiti sangat banyak sekali. Tetapi saya mau katakan, ingatlah bahwa pasanganmu itu orang yang tidak sempurna. Orang yang tidak sempurna artinya apa? Berpotensi buat salah, berpeluang buat salah. Kalau dia mau minta maaf, ampunilah. Tapi Pak, dia tidak mau minta maaf, ya sudah. Biar Tuhan yang menginsafkan dosanya. Biar Roh Kudus yang menginsafkan dosanya. Kita nggak bisa membuat orang bertobat. Kita nggak bisa membuat orang lain insaf akan dosanya.
Jadi bagaimana Pak yang saya lakukan kalau suamiku pergi dengan perempuan lain dan melupakan aku 10 tahun? Saya hanya katakan, ibu jangan fokus kepada suamimu lagi. Fokuskan kepada Tuhan. Serahkan dia kepada Tuhan. Biar itu urusan Tuhan. Tuhan yang bekerja kepada dia. Doakan ia. Dan tetap menabur kebaikan. Kalau dia mana tahu WA, apa kabar mama? Katakan aku baik. Bagaimana kabarmu di sana? Dia jawab baik. Ya enggak salah juga berkata, kenapa tidak pulang ke rumah? Pulanglah ke rumah. Saya dan anak-anak menantikanmu. Kami merindukan papa kembali ke rumah. Tapi jangan toksik, jangan kata-kata buruk, jangan kata-kata negatif. Ajak dia dengan kata-kata baik. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Ciri anak Tuhan, memberkati musuh, memberkati orang yang menyakiti. Jadi kalau dia sudah jauh, WA yang baik-baik. Papa sudah makan, bagaimana kabarmu di sana? Karena si pelakor yang di sana pun berbuat yang baik-baik. Si pelakor itu menservis, memberi makanan. Kalahkan lagi dengan berbuat yang lebih baik. Memang ini tidak mudah. Tapi kalau mau suami kembali, kalau mau istri kembali, tidak ada jalan lain. Alkitab sudah final berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebaliknya kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, yang ada kejahatan kuadrat. Semakin parah, semakin hancur anak-anakmu. Semakin tidak ada harapan bertemu. Percaya, orang benar itu mau mengalah. Anak Tuhan Yesus itu mau mengalah. Sabar. Siapa yang membuat ibu mengalah? Siapa yang membuat ibu sabar? Siapa yang membuat ibu mengampuni? Jawabnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memampukan kita mengampuni. Tuhan Yesus yang memampukan saya sabar. Panjang sabar. Saya berdoa, ibu sabar. Bapak sabar. Bagian Tuhan, biarlah itu bagian Tuhan. Yaitu menginsapkan dosa. Membuat orang bertobat. Mengembalikan pasanganmu. Itu bagian Tuhan. Bagian ibu berdoa, beriman, menabur kebaikan. Saya percaya kalau ini yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan akan tolong. Tuhan akan kembalikan pernikahanmu. Tuhan akan selamatkan anak-anakmu. Tuhan selamatkan masa depan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara yang saya kasihi, bahkan dikatakan orang yang punya kasih Yesus, ia sabar menanggung segala penderitaan. 1 Korintus 13 ayat 7 dikatakan, kasih membuat kita percaya dalam kesusahan pun tetap percaya Tuhan Yesus. Tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Dan kasih menutupi segala sesuatu. Ayat 7 terakhir, kasih membuat kita sabar menanggung segala sesuatu. Apakah yang membuat saya sabar? Apakah yang membuat ibu dan bapak sabar? Jawabnya adalah kasih Tuhan Yesus. Kalau ada kasih Tuhan Yesus, ibu akan sabar menghadapi penderitaan. Kalau ada kasih Tuhan Yesus, ibu akan sabar menghadapi mertua dan eda-edamu. Menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua keluarga-keluargaku yang sosial media, Tuhan berkati. Mampukanlah mereka oleh kuasa Roh Kudus, membuang kepahitan, membuang amarah, membuang geram, membuang pertikaian. Biarlah mereka rukun damai. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Berkati mereka yang menyaksikan tayangan ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.